Oke, gini Kang, terkait dengan kasusnya Bima Yudo yang mengkritisi kinerjanya pemerintah daerah Lampung sana, menurut saya itu hal yang bagus Kang, dan perlu kita dukung secara bersama-sama dari berbagai pihak gitu loh. Karena apa? Karena kita ini beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar istilah asal Bapak senang gitu. Ya untuk zaman sekarang itu tidak berlaku lagi kalau menurut saya Kang, karena masyarakat itu dituntut untuk kritis terhadap apapun yang menjadi kinerja pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk sekarang ini. Kalau menurut saya seperti itu Kang. Jadi tidak ada salahnya dan justru kita harus mendukung secara penuh apa yang disampaikan oleh Bima Yudo gitu. Terlebih lagi negara kita itu kan negara demokrasi. Jadi di negara demokratis ini kan kritik terhadap kinerja pemerintah itu merupakan sebuah bagian yang penting dari kebebasan berekspresi dan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu pemerintah seharusnya ya menanggapi kritik tersebut dengan sikap terbuka dan transparan gitu, serta pemerintah berupaya untuk memperbaiki kinerja mereka. Itu yang seharusnya terjadi. Nah, lalu bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi kritik dari masyarakatnya? Nah, ini ada beberapa poin yang mungkin akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, dengarkan kritik dengan baik. Jadi pemerintah itu harus menunjukkan sikap yang terbuka dan mendengarkan kritik dengan baik tanpa merespon secara emosional atau defensif. Nah, kemudian yang kedua, berikan penjelasan. Jadi pemerintah sebaiknya memberikan penjelasan terkait kritik yang diberikan dan menyampaikan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja mereka. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, tindak lanjuti kritik tersebut. Pemerintah harus melakukan tindakan konkret untuk memperbaiki kinerja mereka sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kritik tersebut benar-benar didengar dan diperhatikan. Itu kan fungsinya kritik itu. Tujuannya kritik itu ingin didengar dan ingin diperhatikan gitu loh Kang. Nah, kemudian yang selanjutnya, jangan melakukan represif. Jadi pemerintah sebaiknya tidak melakukan tindakan represif atau bahkan mengintimidasi masyarakat yang memberikan kritik. Mengapa? Karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakstabilan di masyarakat gitu loh. Nah, selanjutnya hal yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuka dialog. Jadi pemerintah sebaiknya membuka dialog dengan masyarakat untuk memperbaiki kinerja mereka dan mencari solusi bersama-sama untuk permasalahan yang dihadapi. Itu yang mungkin poin yang mungkin bisa saya sampaikan gitu loh. Nah, dalam intinya, pemerintah harus menunjukkan sikap terbuka dan responsif terhadap kritik yang diberikan oleh masyarakat dan berupaya untuk memperbaiki kinerja mereka agar dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Itu Kang. Karena gini Kang, bila pemerintah tidak menerima kritik dari masyarakatnya ataupun saran ataupun koreksian ya ataupun usulan ataupun apalah itu namanya. Nah, ketika pemerintah tidak mau menerima itu, maka itu akan menimbulkan dampak negatif, Kang. Apa saja ya dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari hal tersebut gitu. Yang utamanya adalah meningkatkan ketidakpercayaan. Jadi masyarakat akan merasa bahwa pemerintah tidak transparan dan tidak bertanggung jawab atas kinerja mereka, sehingga meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Nah, kemudian meningkatkan ketegangan. Ketidakmenerimaannya pemerintah terhadap kritik masyarakat dapat meningkatkan ketegangan dan konflik sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Ya, istilahnya masyarakat dengan pemerintah akan saling gontok-gontokan gitu. Nah, kemudian selanjutnya akan menimbulkan atau menghambat pembangunan. Jadi jika pemerintah tidak menerima kritik, mereka mungkin tidak akan melakukan perbaikan yang diperlukan gitu untuk memperbaiki kinerja mereka. Nah, sehingga hal ini dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Nah, kemudian hal selanjutnya adalah menurunkan partisipasi masyarakat. Jadi ketidakmenerimaan pemerintah terhadap kritik masyarakat dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi karena mereka merasa tidak didengar ataupun tidak dihargai oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, jadi sangat penting bagi pemerintah untuk menerima kritik dari masyarakat dengan sikap yang terbuka dan transparan, serta berupaya untuk memperbaiki kinerja mereka agar dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut di wilayahnya tentunya. Kan gitu kan.